Ya, mohon izin. Allah. Pemilik kendaraan dengan plat DD 1328 QA mohon dipindahkan. Sekali lagi DD 1328 QA mohon dipindah tempatkan. Terima kasih. Sebelum kita mulai pikir sore, ada satu pertanyaan. Kalau ada hal yang mengkhawatirkan kita, ada hal yang membuat kita sedih, gelisah, atau mungkin sesuatu yang mengancam, maka apa doa yang baik? Yang dilakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang terbaik saat kembali? Untuk menghilangkan kekhawatiran, sedih, dan seterusnya. Betul ha? Apa doanya? Banyak doa-doanya. Satu, doa Nabi Yunus. Itu penghilang kesulitan, khawatir. La ilaha illa anta. Subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Doa. Yang kedua, doa yang langsung Nabi ajarkan. La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Yang ketiga, agak panjang. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Coba perbanyak doa saat ini seperti ini. Insyaallah hal-hal yang mengkhawatirkan akan menjadi sebab-sebab kekuatan, ketenangan, kebahagiaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya agak susah. Apa tadi? Dekadensi moral, sebab dan solusinya. Dekadensi kemerosotan, kemunduran terhadap moral, sebab dan solusinya. Moral melingkup segala perkara-perkara baik, hikmah, bijak. Dan dia melingkup yang berhubungan dengan Sang Pencipta dan yang berhubungan dengan sesama makhluk. Bermoral
ada yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berhubungan dengan sesama manusia. Ini untuk seluruh Indonesia mudah dipahami. Kita orang Indonesia, Pancasila itu pendidikan moral. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Keesaan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Selainnya berhubungan dengan sesama manusia. Nah, sekarang yang mau dibahas moral yang merosot ini, yang menurun ini, sehingga berkurang hubungannya dengan Tuhannya, buruk sangka kepadanya, bahkan mungkin kurang ajar sama Tuhannya. Berkurang hubungannya dengan nabinya, salah sangka terhadap nabinya, bahkan mungkin menyepelekan, meninggalkan nabinya. Dan moral yang berhubungan dengan orang tua, durhaka, anak istri, kerabat, tetangga, sahabat, moral yang berhubungan dengan sesama muslim. Ini permasalahan yang terjadi di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul justru untuk memperbaiki perkara ini dan mendidik umat menjadi orang yang paling bermoral, paling berakhlak, paling beradab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah saya diutus kecuali hanya untuk semakin menyempurnakan moral ini, akhlak ini, budi pekerti ini. Sehingga hablum minallah semakin baik. Hablum minan nas semakin indah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran moral adalah kehancuran bangsa. Kehancuran dunia, alam barzah, akhirat. Kehancuran moral adalah ketertinggalan, kehinaan, kerendahan yang setiap manusia menghindar, berupaya menjauhinya. Olehnya, setiap orang yang berfikir, berakal, menginginkan kebaikan, kemuliaan, senantiasa memperbaiki moral ini. Hablum minallah, hablum minan nas. Tapi masalahnya, syaitan tidak akan membiarkan. Syaitan tidak akan membiarkan. Dan syaitan ada dua. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Mereka saling bekerja sama. Wa kadzalika yuhi ba'duhum ba'd. Ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Demikian sebahagian mereka syaitan saling mewahyukan kepada yang lainnya zukhrufal qaul, kalimat-kalimat yang menipu, menghasut dan seterusnya. Ghurura, sesuatu yang melalaikan. Ada kerjasama, saling membantu, saling menguatkan, agar supaya nilai-nilai moral terbesar, tauhid, nilai-nilai moral terhebat, terdahsyat, ittiba' di atas sunnah,
Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditinggalkan. Olehnya perlu upaya besar, kesungguhan untuk mewujudkan nilai-nilai ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahaya syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min syarril al-waswas al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, Allah memerintah kita untuk berlindung kepada Allah langsung dengan 3 namanya. Qul, baca, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarri, dari bahaya, al-waswas yang sangat hebat membisikkan, al-khannas yang senantiasa datang, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada, minal jinnati wan nas. Tapi ketika Allah memerintah untuk berlindung dari bahaya, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri, dari bahaya, ma khalaq, apapun yang Allah sudah cipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, seluruh kegelapan, bahaya yang datang di waktu malam. Pencuri kah, penyamung kah, perampok kah, apa semuanya. Pokoknya semakin malam, hewan berbisa kah dan seterusnya, virus kah atau apa yang bersebaran di waktu malam, ketika semakin malam. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari bahaya sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari bahaya hasad Allah perintah kita berlindung hanya dengan 1 nama. Birabbil falaq. Berarti mana yang lebih berbahaya? Yang kita disuruh berlindung langsung dengan 3 nama. Min syarril waswas al-khannas. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dari situlah kehancuran moral. Waswas. Syaitan, dari situ kehancuran moral. Yang hancur siapa? Pemilik moral itu. Hancur moralnya dia. Manusia yang hancur moralnya, kenapa sampai dihancurkan, dijerumuskan, dihinakan, direndahkan oleh syaitan? Lihat bagaimana syaitan menjerumuskan. Setiap kita punya nafs jiwa. Dalam jiwa ada nafsul ammarah bisu, yang mengajak mau ini. Ayo, dalam jiwa ada keinginan. Tiap kita punya keinginan. Ada yang diinginkan, ada yang disukai, ada yang diharapkan, ada yang diupayakan, dan seterusnya. Itu jiwa. Justru dari situlah syaitan masuk. Justru dari situ syaitan masuk. Dia masuk melalui sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cintai. Dia tidak peduli hal itu benar atau tidak. Untuk awal masuknya. Yang jelas dia bisa langsung kontak masuk melalui nafs jiwa kita. Kita mau apa? Syaitan bisa masuk situ. Oh, kita suka makan es teler. Suka minum balok tekne. Suka minum kopi. Halal. Syaitan masuk. Kita sukai, masuk dia. Membisikkan, minum kopi, bagus, sehat, awet muda, dan seterusnya. Tapi dia masukkan lebih. Di situ anunya. Kasih lebih. Kasih lebih. Orang minum kopi 1 gelas mau 1 hari. Lakbi-lakbi ya 1 gelas setengah lah. Dikasih lebih syaitan 10 gelas. Punatina milla. Ini orang yang sudah kesyaitanan kopi 10 gelas per hari, tetap dalam posisi pertama. Itu bagus untuk kesehatan. Itu kesehatan. Untuk ini. Padahal sudah dirusak badannya, cara berpikirnya, kemampuannya, perekonomiannya, kemana arahnya. Itu sudah ada arah. Orang seperti ini itu sudah akan diarahkan. Sholatnya akan terpengaruh oleh kopi.
Iya. Waktu taklimnya dipengaruhi oleh kopi. Kemana arah kerjanya akan dipengaruhi oleh kopi. Kemana ini akan terpengaruh semuanya itu. Orang tidak sadar. Akhirnya lewat batas. Ini satu dari 1001 cara masuk syaitan melalui pintu syahwat namanya. Ini pintu syahwat. Jalurnya ribuan jalur. Itu satu tadi. Bisa terpahami? Ini sudah masuk sebabnya. Sebentar solusinya. Jalurnya sesuatu yang kita miliki. Kita punya hati, kita punya keinginan, kita punya kehendak. Kita punya mau. Apalagi kalau sudah masuk, kita punya amarah. Kita punya amarah. Setiap orang punya amarah. Yang mendorong dia untuk maju, untuk bergerak, untuk tampil, untuk ini dan seterusnya. Nah, dari jalur amarah, itu juga terdapat ribuan jalur syaitan untuk masuk, merusak. Asalnya, hal-hal yang baik. Iya, kita tidak suka terjadi kemungkaran ini. Wih, bagus. Itu iman. Tidak suka terjadi kemungkaran ini. Bagus, itu keimanan. Iya. Syaitan masuk di situ. Dia ikut di situ. Iya. Bahkan dia mendorong kita. Hancurkan kemungkaran itu. Tapi akhirnya gulu. Lewat batas. Iya. Kita dalam keadaan kekurangan ilmu. Akhirnya gulu. Lewat batas. Dalam mencegah terhadap kemungkaran. Tidak tahu lagi siapa yang diingkari. Siapa yang dan seterusnya. Terjatuh akhirnya. Ikut syaitan. Itu amarah. Apalagi kalau sekedar amarah. Diambil ininya, diambil itunya. Wah, lebih banyak lagi tuh. Hal-hal yang berhubungan dengan suami, istri, anak, dan seterusnya. Itu banyak sekali tuh emosi di situ. Syaitan bisa memanfaatkan di situ. Untuk masuk. Masuk, perhatikan. Masuk melalui sesuatu, boleh. Bahkan sesuatu yang dianjurkan, boleh. Syaitan melalui sesuatu yang dianjurkan, kapan sudah kontak dengan hati, maka dia bisa rubah. Perlahan-lahan. Akhirnya kita terjatuh, terjerumus. 2 jalur syaitan, 2 metode syaitan, merubah semua itu. 1, mengikuti hawa nafsu. Jalur, kalau dia bentuk orang bisa mengikuti hawa nafsu, terserah dia mengarahkan kemana. Yang kedua, jalur pikiran orang ini rusak. Ilmunya kurang. Hidup hanya dalam sangkaan. Tidak di atas ilmu. Ini mudah sekali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan seluruh kesesatan, seluruh penyimpangan kembali kepada 2 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti kecuali hanyalah dhann, sangkaan. Ini kalau orang berada di atas ini dhann, sangkaan sesuatu yang baru dilihat sekali, dia belum mengalami selama bertahun-tahun. Sangkaan, boleh jadi orang yang mahir berbicara, seluruhnya di atas sangkaan. Tidak di atas ilmu yang jelas. Ilmu itu sesuatu yang dipahami, digeluti, berhari-hari, berbulan, bertahun, dan seterusnya, dicermati. Ya mungkin kadang orang yang di atas ilmu, karena kurang pandai mengungkap, dianggap di atas sangkaan. Petani yang puluhan tahun, bahkan anak istrinya sudah sekolah dan seterusnya dengan bertani, antum suruh menjelaskan apa manfaatnya bertani sehingga kamu tidak mau mengambil pekerjaan ini. Dia tidak bisa menjawab. Tidak fasih dalam mengungkap. Tapi kalau antum tanya ilmu dia, keyakinan dia, prinsip dia, apa yang dia alami seharian selama puluhan tahun, itu tidak ada yang bisa menggerakkannya. Itu ilmu. Yang banyak orang-orang yang fasih berbicara tidak memahami ilmu itu. 2,
Dua jalur. Sangkaan. Yang kedua, tahwal anfus. Itu tadi. Anfus, jiwa kita. Dan dua ini potensinya ada sama kita. Jalur pertama, berpikir. Menurut pendapat saya, menurut maunya saya, anunya saya. Di situ syaitan bisa masuk. Merusak. Hawa nafsu. Saya maunya ini, enaknya begini, bagusnya begini. Akhirnya di situ syaitan bisa masuk, merusak. Akhirnya jamaah, kita seluruhnya akan mudah dipermainkan, dibelenggu, dan dihancurkan. Moral akan rusak. Kalau syaitan sudah punya ikatan dengan jiwa, melalui dua jalur itu, sangkaan dan hawa nafsu, maka angkat tangan di situ. Kecuali orang-orang yang diselamatkan. Kecuali orang-orang yang sadar bahwa dia dalam bahaya. Sadar dalam bahaya. Harus melakukan perbaikan. Tapi syaitan tidak berhenti di situ. Setelah ada kontak dengan jiwa melalui dua jalur ini. Maka apa? Dia akan berusaha menguasai benteng-benteng jiwa kita. Nafsu itu diri kita. Punya banyak benteng, jalur, pertahanan. Syaitan akan berusaha menguasai penuhnya. Benteng terbesar pertama yang harus dia upayakan kuasai adalah pandangan. Dia akan masuk melalui pandangan. Kuasai pandangan. Sehingga orang memandang tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebaikan. Tidak bisa mengambil pelajaran. Tidak melihat ayat-ayat Allah. Dia tidak melihat ciptaan Allah yang dengannya bisa semakin bertauhid. Dia tidak melihat ayat-ayat Allah yang dengannya dia semakin mengikuti Nabi SAW. Dia tidak bisa melihat sehingga buta. Bahkan pandangannya diarahkan oleh syaitan hanya mampu melihat kesesatan, mampu melihat kebatilan, mampu melihat bahaya. Kalau pandangan sudah dikuasai, maka sangat mengerikan. Dan selamat dari godaan syaitan melalui pandangan, ini termasuk jalur paling sulit untuk selamat. Ayo, siapa yang bisa selamat dari pandangan? Pandangan itu lihat efeknya ke dalam jiwa. Jadi jalur-jalur ini langsung masuk ke dalam hati, menyerang. Jalur pandangan paling cepat masuk itu. Syaitan menyerang masuk ke dalam hati melalui pandangan paling cepat. Sebab pandangan itu, apa yang dilihat itu langsung ke hati. Apa yang dilihat itu langsung ke hati. Apa yang kita lihat itu langsung ke hati. Kita baca itu langsung ke hati. Itu langsung syaitan masuk itu. Apakah dia memperindah, memperhebatnya, atau baru mulai pendekatan dulu. Supaya berteman dulu. Nanti kemudian menjerumuskan, menipu dan seterusnya. Kalau ini sudah dikuasai, la ilaha illallah. Selanjutnya dia akan masuk melalui jalur pendengaran. Sehingga dia tidak bisa mendengar kebenaran. Yang dia hanya ingin dengarkan adalah kesesatan, kesyirikan, beragam pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya terjatuh. Kalau tiga ini telah terkuasai, maka betul-betul bencana. Sebab tiga ini adalah jalur penyelamat. Mau selamat harus dengan ilmu. Dan ilmu itu ada dalam tiga jalur ini. Hati, jiwa, pandangan, pendengaran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sekali-sekali mengikuti sesuatu, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Sungguh pendengaran, pandangan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ini terkuasai, syaitan tinggal arahkan kemana tangannya membantu, kemana kakinya melangkah. Sehingga tidak sama sudah. Dia akan menjadi tentara-tentara syaitan sudah. Tetapi ada dua pintu yang Nabi jamin selamat kalau kita bisa jaga dua ini. Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Ini dua jalur syaitan merusak. Sangat dahsyat. Sampai Nabi sendirikan dua ini. Mulut dan kemaluan.
Tapi kapan ini terjaga? Pasti selamat. Memahami bahaya, bagaimana syaitan menjerumuskan juga akan membantu kita, kalau kita memahami sebab-sebab datangnya maksiat itu. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 sebab utama seluruh maksiat, besar dan kecil. Seluruh permasalahan moral itu kembali kepada 3 pangkal. Yang pertama, ta'alluqul qalb bi ghairillah. Terikatnya hati kepada selain Allah. Yang kedua, ta'atu quwwatil ghadabiyah, mentaati kekuatan marah. Yang ketiga, ta'atu quwwati syahwaniyah, mentaati kekuatan syahwat. 1. Ketika hati terikat kepada selain Allah, misalnya dia cintai selain Allah lewat batas, dia harapkan selain Allah lewat batas, dia menganggap selain Allah bisa menyelamatkannya. Di sini lahir kesyirikan dalam beragam bentuknya. Tidak ada satupun orang musyrik yang menyembah siapapun juga kecuali hatinya telah terikat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa selamat kecuali hanyalah mereka yang menggantungkan, mengikatkan, memperhambakan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab dan sekaligus solusinya. Syirik sebabnya terikatnya hati kepada selain Allah. Penghancurnya hanya dengan bertauhid. Nyatakan la ilaha illallah. Tak ada yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan, paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak siapapun juga. Dengan ini selamat kita. Yang kedua, mentaati kekuatan syahwat atau amarah. Mempetaati kekuatan amarah. Amarah, setiap orang punya amarah. Tapi kapan tunduk sama amarahnya, sudah hancur itu. Di situ akan lahir apa? Kedoliman sampai membunuh. Sampai membunuh. Asalnya karena mentaati kekuatan marah. Di situ lahir beragam pelanggaran moral yang sangat busuk dan menjijikkan. Karena mentaati kekuatan amarah. Gimana menghadapinya? Tawadu, rendah diri, dan mampu melihat diri kita adalah diri yang tidak pantas untuk dibela. Siapa kita yang tercipta dari setetes mani? Siapa kita yang bersumber dari tanah? Siapa kita dan siapa kita? Pantaskah membela diri? Semua amarah banyak-banyak muncul karena menganggap dirinya lebih. Sebagaimana banyak orang yang merendahkan orang karena apa? Menganggap dirinya lebih. Ketika hamba mampu melihat dirinya rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lahir tawadu dan seterusnya. Itu solusi dari beragam pelanggaran moral sehubungan dengan ini. Yang ketiga, mentaati kekuatan syahwat. Syahwat, ayo, ada yang tidak punya syahwat? Ada yang tidak suka perempuan? Sudah punya lagi masih mau lagi. Ada yang tidak suka makanan, minuman, uang, proyek, hasil panen yang melimpah dan seterusnya. Itu syahwat. Syahwat ada. Tidak ada yang bisa lepas dari itu. Kalau mau tidak punya syahwat, ya isdet saja. Syahwat ada. Tapi jangan sampai terkalahkan oleh syahwat. Kapan terkalahkan? Maka akan lahir pelanggaran-pelanggaran syahwat, meningkat sampai akhirnya apa? Lahirlah perzinahan, homo dan semacamnya. Ini caranya adalah tekan syahwat itu. Salurkan kepada yang halal dan banyaknya jalur. Banyak sekali jalur dalam agama untuk tersalurkannya yang halal itu. Syahwat itu. Salurkan ke situ. Dan yakin. Ini kaidahnya. Yakini. Apapun syahwat yang kita perturutkan. Yang haram. Maka itu artinya kita haramkan untuk diri kita di surga. Kita perturutkan syahwat minuman. Haram. Maka itu artinya kita melakukan usaha untuk mengharamkannya di surga saat minuman itu berada pada kelezatan tiada tandingannya, tidak mungkin terbayangkan. Itu hakikatnya. Demikian seluruh perkara itu.
Taib. Ini sebab solusi dan solusi singkatnya. Solusi lebih umum. 1. Apapun bahaya, apapun pelanggaran, apapun seluruhnya. Hadapi dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Hadapi dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, gugur seluruhnya. Gugur seluruhnya. Dengan la ilaha illallah, gugur seluruhnya. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, law ataitani biqirabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqirabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak cucu Adam, seandainya kalian datang kepada saya dengan dosa sebanyak bumi, pasti saya akan datangkan kepada kalian ampunan sebanyak bumi, selama kalian tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga. Selamatkan diri dari kesyirikan. Itu moral terbesar, terhebat, dan sekaligus penghancur kerendahan-kerendahan moral yang terhebat. Itu penghancur itu. Perhatikan sifat 3 ini. Ini 3. Mentaati terikatnya hati, lahir syirik. Mentaati kekuatan marah, lahir pembunuhan. Mentaati kekuatan syahwat, lahir perzinahan. Ini 3 saling mengikat. Saling mengikat, tidak terlepas. Saling mengikat, tidak terlepas. Ada orang karena mentaati kekuatan syahwat, akhirnya jadi pembunuh. Sampai akhirnya jadi orang musyrik. Padahal awalnya penyakitnya apa? Karena perempuan. Tapi ujung-ujungnya jadi orang musyrik. Sebab dosa itu saling menyeret. Demikian pula sebab penghancur dosa saling menguatkan. Dan tidak ada lebih hebat dari tauhid. Perhebat terus ini tauhid. Yang kedua, hadapi dia dengan keindahan, keikhlasan, keluar biasaan dalam beramal. Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Susul kejelekan itu dengan hasanah, tamhuha, maka dia hapus itu. Terhapus itu. Dan ini jamaah, ayo. Kalau antum tidak paham materi ini kecuali ini, cukup ini. Tidak paham kecuali materi ini, cukup ini. Ini usaha besar. Siapapun kita tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Tiap saat, bahkan di sini berdosa. Bahkan di sini pun bisa berdosa. Berada dalam majelis ilmu, dia tetap main HP saja. Main HP-nya juga tidak ada hubungannya dengan majelis ilmu. Orang tidak bisa selamat dari dosa. Maka miliki ilmu ini. Setiap dosa susulkan dengan kebaikan. Menggugur. Jangan nanti hari ini berdosa dengan 1001 dosa. Nanti sepekan baru bertobat. Baru disusul dengan kebaikan. Oh nanti selanjutnya saya perbagus. Nanti selanjutnya saya baru mau berpuasa. Selanjutnya tidak. Harus susul. Setiap dosa. Setiap dosa. Habis berdosa, susul dengan kebaikan. Kebaikannya lebih besar. Kebaikannya lebih besar. Salat penggugur, zikir penggugur, seluruhnya penggugur. Sehebat-hebat penggugur dosa, puasa. Sehebat-hebat amalan, harta penggugur dosa, bersedekah. Dan sehebat-hebat sedekah terhadap anak istri, keluarga, kerabat. Demikian pula terhadap orang-orang yang paling lebih membutuhkan. Itu menggugurkan betul. Iya. Kalau tidak jamaah akan menumpuk sampai merosot sampai menjadi pembahasan permasalahan yang sangat mengerikan. Kalau sudah menjadi sifat, kalau dosa sudah menjadi sifat, kata Ibnu Qayyim, menggeser gunung dari tempatnya lebih sulit daripada memperbaiki dosa itu. Cara selanjutnya, membaca Al-Quran. Tidak ada obat yang lebih ampuh dari Al-Quran. Seandainya kita tahu cara membaca, tadabbur dan seterusnya. Caranya siapkan hati, pasang pendengaran, betul-betul mau berquran, besarkan Quran, muliakan Quran, cintai Quran. Kemudian dengarkan firman Allah. Kita baca karena kita mau mendengar, karena kita mau melihat. Baca betul, dengarkan betul. Setiap ayat Al-Quran ada hubungannya dengan peristiwa yang kita alami atau tidak, pasti memberi pengaruh. Apalagi kalau langsung berhubungan dengan
peristiwa kita. Langsung itu menjadi cahaya, menjadi penyembuh, menjadi rahmat, menjadi kekuatan, menjadi roh dalam kehidupan. Tuntas permasalahan itu. Dan teramat banyak jamaah, manusia penjahat terbesar. Cukup satu ayat yang didengar, luluh hatinya. Masalahnya, kita kurang memiliki hati yang dengannya Al-Quran mendapatkan pengaruh besar memperbaiki kita. Miliki hati yang seperti itu. Betul-betul membesarkan Quran, memuliakan Quran. Cara selanjutnya, ini dahsyat, mudah, praktis, kapanpun bisa dilakukan. Sangat mudah. Berdoa. Musibah apapun, pelanggaran apapun, kerusakan apapun, dosa apapun, dihadapkan dengan doa, bisa tuntas seluruhnya. Doa. Doa itu bermanfaat sebelum datangnya. Setelah datangnya, saat kita mau angkat, kemudian kita mau jaga, pakai doa. Doa obat paling mujarab, paling luar biasa. Masuk dalam doa, dikir-dikir. Iya, sehebat-hebat doa, istighfar. Iya, miliki doa-doa istighfar. Iya, miliki doa-doa istighfar. Ada doa istighfar. Iya. Doa istighfar itu efeknya, pengaruhnya langsung bisa menggugurkan dosa. Langsung bisa menggugurkan dosa sehebat-hebatnya. Saat kita baca dengan tadabbur, dengan telaah, dengan benar. Demikian pula, iya. Doa-doa, iya, yang spesial. Hanya dalam zikir dan doa, cermati betul hal-hal berikut. Satu, saat berdoa betul-betul memintalah. Yang kedua, saat berdoa yakin betul. Kita meminta kepada Dia yang sudah berfirman, saya pasti kabulkan. Jadi minta dalam keadaan yakin Allah pasti terima. Yang ketiga, mintalah di atas keyakinan. Dia maha merahmati, Dia maha baik, Dia maha mendengar, Dia maha agung, Dia maha mulia, Dia maha memiliki. Iya. Yang selanjutnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merengek dan tidak pernah berhenti. Jangan berputus asa dan jangan bahkan pernah mengatakan saya sudah meminta tetapi Allah tidak memberi. Minta kepadanya dengan mengangkat tangan, pasti dikabulkan. Minta di waktu-waktu mustajabah antara azan dan qamat, ketika sujud, sebelum salam dan seterusnya. Mintalah kemudian iringi doa itu dengan istighfar. Itu hebat. Minta dengan mengiringi doa dengan menggunakan nama-nama Allah yang teragung. Seperti Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian meminta, itu tembus itu doa. Kalau kita ingin memperbaiki diri dengan terus memperbanyak doa, luar biasa. Kalau ditambah lagi dengan yang pertama, yang kedua dan seterusnya, maka akan baik keadaan kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan saya nasihatkan kepada ikhwah, kembali dengan ketenangan, kembali dengan kebahagiaan, kembali sebagai orang-orang yang merasakan, meraih kebaikan ilmu. Dan jangan pernah lupa saat ini dan seterusnya selama perjalanan untuk mendoakan pemimpin kita, negara kita, pulau kita, Sulawesi, dan terkhusus doakan baru para pemimpin, para alim ulama yang ada di sini, masyarakat, saling mendoakan. Gimana caranya Ustaz mendoakan? Saya tidak tahu bahasa Arabnya baru, pagi baru saja. Doa, antum baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, siapa kami? Itu tadi itu. Masukkan itu. Kami, Pak Jokowi apa semuanya, pemerintah apa semuanya, presiden, para ulama semuanya. Bahkan antum ambil juga negara lain. Nah, itu lebih hebat lagi. Itu luar biasa itu doa. Rabbana, siapa kami? Tergantung kaminya itu. Rabbi ghafirli walil muslimina wal muslimat. Siapa muslimin dan muslimat?
Pakai doa-doa itu. Insya Allah Ta'ala perjalanan lebih berberkah, kebaikan lebih maksimal, dan apa yang kita upayakan ini lebih menjadi sebab yang nampak untuk mewujudkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Terakhir kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. An tarzuqana ilman nafi'a. Wa amalan mutaqabbala. Wa qalban khashi'a. Wa da'watan mustajabah. Wa rizqan tayyiba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya hadirin yang kami hormati, para peserta seminar Tadabbur Quran, demikianlah